Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengajaran dari Dr. Anwar Lutfi, yaitu beliau mengutip ayat Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, yaitu tentang mana yang dikorbankan kepada Tuhan oleh Abraham. Apakah Ismail, apakah itu Ishak? Sebenarnya ini bukan sesuatu pembahasan yang baru, namun beliau menulis di dalam judulnya, yaitu mengangkat judul baru, yaitu tentang mana yang dikorbankan, apakah Ismail atau apakah itu Ishak. Sebelum kita membahas lebih lanjut video yang saya unggah ini, mari kita perhatikan dan simak video yang diajarkan oleh Dr. Anwar Lutfi yang mengutip ayat Alkitab. Mari kita perhatikan video ini. Tolong buka Kejadian pasal 22 ayat 2. Pelayu ya, pendeta ini melayu nek ngene ya. Gak situ aku katanya nginjili wong gontor iki, kapok aku jadi ya. Kenapa saya suka membahas ini? Ini bahasan paling gampang. Ini aja sampean kuasai kitab anak siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Sampean nggak usah mulek-mulek kitab-kitab yang lain, cukup. Ayo tolong dibaca. Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi siapa anak Ibrahim yang dikorbankan menurut ayat ini? Ishak. Jadi orang Kristen bangga. Beda dengan kitab kami. Kitab kami disebutkan namanya anak yang dikorbankan, yaitu Ishak. Kalau Al-Quran kan tidak disebut, ya. Kita masih harus mencari rahasia misteri sebuah nama itu. Tapi kalau kitab kami jelas, bos. Ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Jadi yang dikorbankan Ishak, bukan Ismail. Nah, kita menghadapi begini, senyum-senyum aja, mantap. Hebat kitabmu ya, sebut nama ya. Tapi saya bisa buktikan bahwa nama yang ada dalam kitabmu tentang anak yang dikorbankan ini salah, gimana? Apa taruhannya? Kalau saya bisa buktikan, kamu mau masuk Islam nggak? Dalam video yang kita perhatikan tadi sangat jelas bahwa di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, yang menjadi persoalan menurut Dr. Anwar Lutfi ini adalah yakni Ishak. Wah, ada kata Ishak di situ. Itu yang menjadi persoalan katanya. Nah, untuk menjawab ini, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan video ini. Ishak atau Ismail yang dikurbankan? Kisah Ishak yang dikurbankan ada tertulis di 3 kitab agama Semitik, yaitu kitab Ibrani, kitab Samaria, dan kitab agama Kristen. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan nama yang dikurbankan. Yahudi dan Samaria sudah berpisah sejak pecahnya bangsa Israel menjadi 2 kubu, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan yang berpusat di Yerusalem, yaitu sejak sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Kalau ada tuduhan Alkitab sudah diubah, seharusnya kitab ketiga agama ini akan berbeda, tetapi kenyataannya tidak. Menurut Alkitab yang dikurbankan adalah Ishak. Nah, saudara, saya rasa dari pernyataan yang kita perhatikan tadi di dalam video ini sudah jelas ya, dari mana asal kata Ishak itu, yakni Ishak. Nah, itu mana yang benar dan mana yang palsu. Nah, saudara, kalau dibilang nanti Alkitab Anda itu tidak jelas, nanti marah-marah. Sedangkan Anda bilang Alkitab ini adalah palsu lah, Alkitab ini salah lah, tidak asli.
Oke, nah mari kita bahas video ini lebih lanjut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Jelas Alkitab mencatat setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, perhatikan di situ saya mengajak kita untuk fokus di ayat yang pertama. Jadi kalau kita memahami Alkitab, jangan comot ayat yang kedua aja, habis itu dibilang palsu, habis itu dibilang ditambah lah, habis itu dibilang ini tidak benar lah, palsu dan lain sebagainya. Mari kita simak video ini, ayat ini satu persatu. Kejadian 22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Fokus kita di kata setelah semuanya itu. Berarti kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan kata setelah semuanya itu berarti setelah sesuatu yang terjadi, maka Allah mencoba Abraham. Apa yang terjadi sebelum Allah meminta anak untuk dikorbankan, anak dari Abraham untuk dikorbankan kepada Tuhan? Nah, perhatikan di dalam ayat pasal yang ke-21. Pasal yang ke-21, saya baca perikopnya aja, tidak semuanya ya, tidak keseluruhan, karena dari perikop aja udah jelas. Setelah semuanya itu mengacu kepada yang pertama Ishak lahir. Nah, setelah Ishak lahir, lalu Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Lalu berikutnya ada perjanjian Abraham dengan Abimelek, dan barulah di pasal yang ke-22 kepercayaan Abraham diuji. Nah, saya mengajak kita perhatikan setelah Ishak lahir apa yang terjadi. Setelah Ishak lahir maka Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, jadi setelah semuanya itu, peristiwa Ishak lahir dan juga Abraham mengusir Hagar dan Ismail, maka Allah mencoba Abraham. Apa pernyataan yang tertulis di dalam Alkitab di sini? Yaitu jelas ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Lalu ada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dituliskan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi jelas ya saudara, Ishak ini benar-benar anak yang dikorbankan, yang diminta oleh Tuhan ialah anak yang dikasih oleh Abraham, yaitu Ishak, bukan anak yang lain. Karena pada waktu itu kata setelah semuanya itu Ishak lahir dan Hagar dan Ismail itu diusir oleh Abraham. Maka tinggal anaknya yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Sarah, yaitu Ishak. Jadi jelas ya, menurut saya dari pembahasan kita ini sudah jelas siapa yang dikorbankan oleh Abraham. Nah, untuk lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi, mari kita melihat pernyataan dari pembahasan Christian Prince. Mari kita simak video ini. وهذا صحيح إلى ابن مسعود, and this is even authentic from ابن مسعود. وكذا روى إكرمة عن ابن عباس إنه إسحاق, and this is authentic from ابن مسعود and reported by Ikramah, and Ikramah one of the biggest names in the reporters, from Ibn Abbas saying it is Isaac. And not only that, وعن ابن عباس وعلي بن أبي طالب, even Ali, the cousin of Muhammad who married two of his daughters, he said it is Isaac. And here the rest, look at those all names, all those names saying it is Ishaq. Az-Zuhri, Abdullah ibn Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, the Prophet himself, Ibn Abbas, the cousin of the Prophet, Ibn Mas'ud, the one who have a Quran. And here it says وَهَذَا صَحِيح, and this is authentic. Ya, saya rasa dari pernyataan apa yang telah diunggah oleh channel ini memberikan jawaban bagi semuanya.
Dan apa yang kita perhatikan semuanya ini jelas dan tidak perlu menjadi perdebatan lagi, karena memang benar Ishak yang dikorbankan kepada Tuhan oleh Abraham, karena dia adalah anak yang dikasihi dan anak perjanjian yang Tuhan janjikan melalui keluarga Abraham ini. Ya, kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment, dan share video ini supaya kebenaran boleh dinyatakan kepada semua orang dan tiada dusta di antara kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.